Assalamualaikum sahabat jejak KSR. Hari ini saya berada di Desa Mangeliawan. Tepatnya kita berada di sumber Wendit Lanang. Saya akan mengorek cerita sejarah Wendit Lanang ini dari narasumber yang pengurusnya, Bapak Monggo Bapak, saya undang ke sini. Assalamualaikum Pak, saya Yosi dari KSR. Nah, ini saya dari channel YouTube Jejak KSR. Gimana Pak cerita sejarah di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya, sejarahnya, kalau pembangunannya memang ini dulunya nggak ada semacam wisata kayak gini. Tadi airnya sumbernya untuk mandi cuci warga sekitar. Masih alami Pak ya? Masih alami. Jadi terus ada pembangunan dari pemerintahan, dari instansi manapun masuk, dibangunlah semacam pemandian Wendit Lanang, tempat wisata kayak gini. Nah, dari perjalanan mulai pembangunan 2018, 2017, 18 sampai sekarang, alhamdulillah perjalanan pembangunannya sudah mulai diacungi jempol. Nah, dari mistisnya ini memang sejarahnya, Mas ya. Sejarahnya ini memang dulunya memang nggak ada sumber. Ini kalau saya cerita, memang ceritanya kayak gini ya. Dulunya memang nggak ada sumber. Nah, tempat ini memang tempat persinggahan, bukan tempatnya para leluhur, bukan. Ini cuma tempat singgah. Jadi tempat singgah, nggak ada air dulunya. Dari tempat singgahnya para Punggawa yang dari Mojopahit. Nah, Mojopahit itu mau ke Semeru, ke Bromo, itu mampirnya ke sini. Nah, mampirnya ke sini, loh kok nggak ada air. Nah, di situ kan kebutuhan dari para Punggawa kan butuh air. Akhirnya wong kesaktiannya orang dulu, nah, kemungkinan ini kalau dari menurut cerita. Nah, dari cerita ini kan ada satu tombak yang ditancapkan di tengah kolam ini ya, sumber ini muncullah sumber mata air. Jadi tombaknya itu enggak menghadap ke tanah, tetap enggak diangkat, tetap masih nancap. Kalau dilihat dari mata batin mungkin ini tetap masih di situ. Jadi tombaknya itu pun tidak bisa diambil. Nah, sampai sekarang ini ada yang sering mau ngambil, tapi dia tidak bisa ngambil. Jadi para Punggawa itu memang mampirnya di sini. Kalau di sini sekarang ya leluhurnya tetap ada, karena leluhur kan dari sejarah dulu kan tetap leluhur tetap ada. Dari penunggunya sini, makanya yang dari sana itu memang para Punggawa. Yang bertempat di sini dari para Punggawa, terus sama yang penunggunya sini juga ada Raden. Saya mau tanya Pak, di sini berarti tidak ada petilasan ya? Petilasannya ada. Ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Tapi petilasannya ada di atas itu dulu. Berupa apa Pak? Berupa arca ada patung-patung gitu. Ada. Terus ada lumpang. Ada sejenis kepang, ada alu, lengkap di sana. Terus dari dulu memang laku kan, ya, laku purbakala laku, dicuri orang. Sampai sekarang nggak ada di mana tempatnya, nggak ada. Jadi sampai habis, sekarang habis memang. Jadi setelah ada undang-undang, barang siapa yang membawa mencuri, akhirnya ada pasalnya. Sudah tidak ada yang ngambil, tapi barangnya sudah habis semua. Alhamdulillah sudah habis. Ya, tapi tetap penunggunya di situ tetap ada kan. Di situ biarpun barangnya nggak ada kan, penunggunya tetap di situ ada. Jadi satu, tapi namanya
lain-lain di sana. Lalu di Iya, sini Pak, tadi saya waktu kita ngobrol ngopi di sana tadi, pemirsa, saya melihat sosok di tengah danau ini. Saya melihatnya danau kecil ya, kalau sekarang menyebutnya danau. Itu ada sosok orang yang pakai jubah hitam, pakai apa? Blangkon lah, udeng lah, kalau zaman dulu udeng. Itu dia berjalan di tengah air menuju ke kita, kayak menyambut gitu. Cuma dia nggak ngomong, cuma senyum aja, terus dia menghilang. Terus yang di sebelah sana tadi Pak, saya melihat sosok harimau besar turun dari sana, dan dia berhenti di. Tapi bukan macan putih, bukan? Macan putih. Macan putih ya, Nah, macan putih. Ya itu berhenti di situ. Macan putih tapi nggak putih. Ada loreng-lorengnya dikit, Ya, saya tapi kelihatan putih. samar. Iya, samar. Macan putih yang lorek-lorek. Lorengnya samar. Nah, itu putih. Itu, jadi saya ditemuin sosok itu, jadi mereka hanya kayak menyambut kita. Soalnya posisinya jalan, terus dia kayak duduk gitu. Berarti dia nggak istilahnya nggak marah. Kalau marah dia pasti muterin kita terus. Dan kayak dikasih tahu, inilah penunggunya, dua sosok tadi. Kalau saya maaf Pak ya, kalau saya melihatnya yang berjalan di tengah air tadi, itu yang menunggu tombak tadi. Iya, penunggunya. Itu sosok leluhur yang menunggu tombak, yang katanya Pak siapa tadi lupa. Pak Nata tadi bilang ada tombak yang zaman kerajaan dulu ditancapkan di tengah danau sini. Jadi saya tadi nggak tahu, tapi tiba-tiba ada orang muncul jalan di tengah air terus deketin kita, terus sama senyum terus hilang orang gitu. Ya semoga aja kita direstui, kita nggak niat jelek, niatnya kepingin kenal leluhur yang di sini, supaya sedikit-sedikit walaupun nggak lengkap kita tahu sejarahnya dari Pak Nata sama leluhur yang nanti ngasih info ke saya sedikit-sedikit buat tambahan cerita biar bisa menjaga di sini Pak. Ada lagi Pak yang mau diceritakan yang harus dilakukan? Udah, kalau memang kalau ceritanya ya cuma sepintas seperti itu ya, ya. seperti itu. Dari cerita kita memang ya itu ceritanya. Jadi ya ketemunya memang ceritanya kayak gitu, enggak ada cerita lain. Tapi memang kalau sejarah spiritualnya memang benar yang dikatakan Mas, ada bayangan hitam kayak orang tua, itu memang benar. Saya melihatnya tombak itu nggak bisa diambil karena sosok beliau. Jadi beliau itu kuat banget orang. Ya. Jadi tombak itu benar-benar dijaga. Ya, karena dia ada perjanjian, barang siapa yang mengambil tombak bisa diambil, tapi orangnya ngangkat udah meninggal. Ya mungkin resikonya di sumber ini ya, juga. Sumbernya akhirnya kemungkinan ini sumbernya surut. Dulur, ini saya melihat sosok ular juga gede banget di tengah danau. Ini ada ular gede, kayaknya sosok. Kalau saya melihatnya itu kodam dari tombak tadi. Jadi ularnya kepalanya ini. Kalau saya melihatnya itu, jadi beda lagi ini. Kayak kalau saya melihat dari segi kodam, mungkin kodam tombak yang disebut Pak Nata tadi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi begitu kita ngomong tombak dia keluar. Jadi sosoknya hitam banget ularnya. Gede, dan dia mulutnya membuka gitu. Kayak dia nggak boleh diceritakan masalah tombak itu Pak, soalnya nanti takutnya nanti ada yang niatnya ada niat jelek. Jadi kalau saya melihatnya gitu. Ini dulu Pak Nata, saya kepingin berjalan ke arah ke sana, ingin lihat yang sebelah sana. Monggo Pak, kalau mau lampunya. Sudah ada. Jadi pokok ngarep itu sampai ini sono, tapi aku perlu bukti enggak itu jagane tok. Ana wis jagane iki jagane sampean Pak. Sono, apa itu? Saya wis sono. Mbok kapan dikekno sih? Kemungkinan orang Padang. Ini Itu berupa apa? Kapan pusaka yang di sini, mungkin ini yang dikasihkan saya, ini yang di sini. Apa pusaka? Kan wajib. Saya nggak meminta, kalau memang dikasihkan monggo aja. Nggak mau saya mau minta-minta untuk sengaja mengambil, saya nggak mau. Biar ya datang sendiri. kalau gitu. memang Bener. sengaja dikasihkan, ini lo jatahmu, ini lo punyamu, monggo. Nanti itu kan termasuk
tandanya yang penjaga sini. Kalau memang nggak ada, kadang orang nggak percaya, buktinya mana kamu kalau memang penjaga sini kok nggak dikasih, kan kadang orang gitu. Pak Nata, ini saya dapat info sampai disuruh yang sabar, katanya telatenono wong saya itu ono riyoyoe itu, beliaunya bilang gitu. Jadi sosok yang pakai baju hitam tadi bilang gitu, ini ngikutin kita terus, kayaknya dia ngawal kita supaya nggak ada yang ganggu dari luar gitu. Soalnya beliaunya tahu kalau kita nggak niat jelek, kita hanya ingin mengenal sejarah leluhur yang ada di sini. Memang saya melihatnya banyak kuda juga, ada kuda. Dulu pernah, mungkin pohonnya bukan ini ya, yang dulu ada lagi, cuman itu eranya era kerajaan. Jadi dulur ini ularnya di pohon ini, sekarang melilit di atas ini. Jadi sosok ular itu pelan-pelan. Ini ular bukan naga nih. Kurang sini nyali macam-macam. Ini sosok ini jelasin naga kecil. Tapi Kadang versi ini tiang ular itu ular Jawa. Enggak mogon itu ular Cina. Iki ular Jawa usul kok kata setengah terakhir. Kadang versi kan. Jadi dulur. Jadi mohon maaf Pak Nata ya. Sebenarnya kita nggak apa-apa meskipun nggak bakar. Soalnya apa? Mbaknya nggak harus pakai itu. Jadi aku kan pokoknya ceritamu bener, aku gak bohong, nggak perlu kue ngobong. Pokoknya kue niatmu bener, hatimu resik, kon niatmu apik, aku belum nuntun. Jadi beliaunya bilang gitu ke saya, jadi nggak perlu bakar juga. Memang kalau eranya beliau, saya melihatnya eranya Hindu kalau nggak salah ya, Majapahit Pak gitu. Beliaunya. Jadi sosoknya memang orangnya tinggi besar, tapi pakai pakaian itu. Tapi kadang kala pakaiannya dilepas, dia pakai yang bawah gini kayak sakeran toh. Nah, itu. Ini pasti pakai. Iya pakai udang. Itu sering main ini. Memang mbah itu yang sering ngawal saya kan. Yang menunjuk memang mbah itu. Adik. Barak ya? Iki lho sing rumah. Nah, ini mbah. Oke. Bisa. Ini batu ini batu asli atau batu? Ini Batu apa? batu Mas, batu asli batu. Jadi batu ini asalnya memang dari pemakaman atas, dari penggalian makam atau semacam batu kayak gini terus dinaik. Terus kalau saya melihatnya ini batu ini maaf Pak G, ini batu memang sepertinya batu candi. Candi, memang candi. Banyak Mas ini Mas, di atas itu. Oh masih ada Pak? Tapi di dalam tanah Mas. Ada batu. Energi di tengah itu kuat banget. Dari pusaka tombak tadi. Saya juga melihat ada mustika air di sini. Jadi kalau itu diambil, itu mungkin di sini akan berhenti semua air. Jadi memang itu kalau dilihat dari supranatural goibnya dari situ kuatnya. Jadi airnya di sini jernih banget Pak. Jadi di sini jernih banget. Tapi ada kawan nanti juga. Anyar Mas, kalau ketemu numpang Kawenan. apa kan yo awak Mas. Tepung kampung. Oh di jalan ini. Dari sini waktu numpang, nah itu numpang itu. Pak Amit nggih. Oh ini lawas nih Pak. Nah, numpang itu lawas itu berapa keturunan itu. Itu turunannya mbah-mbahku itu. Dulu ini juga saya melihatnya ini bukan Nah, batu itu. baru, ini batu lama ini. Itu lama. Pulau ini kok sing dicat itu. Dan ini juga dulu sahabat KSR. Ini ada lumpang. Oh iya Pak, ini Pak bener Pak.
Saya melihat ada pusaka di sini. Ada pusaka keris nancep di sini. Sana. Biasanya kalau orang yang kesini dikasih apa Pak kalau minta ngambil itu Pak? Tahu nih Bapak Noto. Kalau masalah saya di sini tidak pernah ada orang ngambil. Pernah satu kali karena ini sudah tanggung jawab saya kan, kalau ke sini jangan ngambil-ngambil. Nah ini. Jadi setiap ada tamu ke sini maunya apa? Mau silaturahmi ke yang di sini monggo, tapi satu jangan sekali-kali ngambil barang di sini. Ya kalau ngambil berarti kan mencuri Pak. Nah, soalnya barang ini kan punyanya siapa? Punyanya dia. Kalau memang dikasih kan monggo, tapi kalau memang sengaja mengambil menarik itu yang saya nggak mengizinkan. Kadang pernah satu kali ada orang keluar sepatu akik itu, terus begitu saya belum datang, saya di rumah, terus ada yang tahu lihat langsung dia telepon saya turun ke sini, sudah enggak jadi ngambil lagi, cuma satu itu diangkat. Memang enggak dikasih memang. Memang sembarangan Pak. Soalnya bener Pak, saya melihatnya ada orang kayak prajurit jalan bawa tombak banyak banget terus ini. Sahabat KSR. Ini memang di sini dulu tempat peristirahatan. Sama kalau saya flashback ke belakangnya sama Mbak Kabul yang di Mendit, nah itu juga kesini juga. Jadi era Singosari, Mojopahit, beliau-beliaunya kalau perjalanan jauh ke Bromo, Tengger itu pasti mereka kesini juga. Jadi naik kuda. Jadi saya melihatnya ada memang dulunya ada jalan setapak kalau nggak salah sebelah sana. Saya kurang paham ini timur baratnya. Pokoknya sebelah arah sana terus tembusnya ke Singosari sana. Jadi dulunya ada jalan setapak kan, dulu mungkin di sini masih hutan Pak. Ya hutan. Kemungkinan kalau jalannya tetap masih ya jalan besar itu. Memang dulu kan enggak kayak gitu jalannya. Ya setapak dulu mungkin dari masa-masa sekarang kan udah berubah. Ya, berubah. Memang itu jalan. Saya melihatnya kayak gitu, zaman dulunya kayak gitu Pak. Kelihatannya kan enggak kayak zaman sekarang. Enggak. Ini sebenarnya banyak sih, pusakanya juga banyak. Soalnya apa? Dulu beliau-beliaunya kalau istirahat ada yang ditinggal sini barang. Ya, memang sengaja kalau ibaratnya kalau apa orang hatinya bersih, niatnya baik pasti akan dikasih kan. Tapi kalau niatnya jelek nggak akan dikasih, malah dapat masalah sih. Masalah, makanya kalau saya cerita ke Mas tadi kan niatnya apa ke sini. Kalau niatnya baik pasti diizini. Kalau niatnya nggak baik, insya Allah nggak diizini, nggak dikasih. Minta apapun nggak dikasih. Tapi tetap diizini, tapi nggak dikasih. Orang mertamu harusnya ya ketok pintu dulu. Assalamualaikum dulu. Nah ini kemarin itu banyak yang saya tegur karena pintunya di sini, lewatnya di belakang, lewat di perumahan itu. Bisa ya lewat perumahan itu? Ya, masuknya ke situ, terus saya tegur, Mas mau apa ke sini, mau silaturahmi mau, tapi lewatnya nggak tepat. Ada yang menjaga di sini, jadi enggak kayak sudah sudur lah. Bapak Noto sendirinya dulunya pernah selama ngerawat di sini pernah dilihatin sosok apa aja sini? Jenengan pribadi? Kalau saya sendiri ini kayaknya nggak pernah nampak ke saya. Cuma kan kadang ada radiator, ada perasaan kalau dia datang ngomong pun dia pasti nyamperin saya, cerita pun dia ngumpul, dia dekati, karena sudah connect terus sama saya. Saya di rumah pun kalau ada di sini ada orang semacam kayak
mau minum, terus ambil barang, terus bawa perempuan. Kadang itu dari pikiran saya ini tidak terasa, jadi Ya, aku langsung ke ya, langsung, pengen kesini ya, gitu ya. langsung wis kena wong ya pasti gitu. Jadi connect terus. Makanya kalau cerita, makanya kalau saya cerita semua lah, kalau cerita di sini jangan cerita yang jelek. Nah, kalau cerita yang jelek dia ya yang bilang pasti marah. Kalau cerita yang bagus-bagus, sejarahnya sih ini cerita kebagusan sini, insya Allah ngumpul semua. Jadi dari leluhur itu ngumpul semua, ikut jakong. Pokoknya kalau kesini niatnya harus bersih baik Ya, gitu. Mas, insya Allah diizini ya. Kan tetap sama yang kuasa, tetap kita kayak ke sini kan cuma pelantaran. Dan orang itu, aku udah pasti enggak mungkin kan, ada yang lain atau Gusti Allah itu kan harus yang itu. Dulur Ini Pak cuma Noto juga perantara. mengingatkan kita tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini hanya mengingatkan leluhur pernah singgah di sini. Itu. Cuma menghormati. Kita bukannya menyembah bukan. pada yang sini, bukan. Iya. Kita menghormati keseimbangan ini. Ada yang nggak ada. Jadi kita harus tahu ada yang nggak ada itu harus tahu. Kadang orang nggak ada ya dibilang nggak ada, padahal itu ada. Iya, benar. Ya, dulur saya akan coba berinteraksi, berkomunikasi dengan leluhur. Nanti kita dapat pesan apa, jadi dikasih wejangan apa, Pak saya akan berkomunikasi sebentar. Monggo kalau Mas Bagus sama Pak Noto ingin ngobrol silakan, saya mohon izin dulu mau komunikasi sama leluhur. Pak Noto di sini sudah berapa tahun, Pak? Kalau Menjaganya sini. menjaga sini mulai dari pembangunan sini, mulai dari ini masih acak-acakan, masih dasar itu, itulah mulai saya ditempatkan di sini. Oh gitu. Maksudnya Sama pihak desa. Bukan sama yang di sini. Jadi penghuni gitu. sini itu loh yang berhak di sini. Kakak saya ada, kakak saya lebih tua lagi, yang nomor 1, tapi dia tidak ditunjuk. Oh gitu. Kadang ada mediator masuk, aku gak seneng karo Pak Iku lho, Pak Iku sepuh, maksudnya sing biyennya kali iku Kak wis ana gantine, wis ana gantine sapa ya, mosok kon gak ngasakno. Nah kan dia sendiri yang ngomong. Jadi saya pun nggak minta datang. Pak Noto itu langsung ditunjuk gitu. Ya, langsung ditunjuk sama beliaunya. Jadi mulai pembangunan sampai mulai 2016 mulai di doser itu perizinannya pun mulai lewat saya. Jadi doser masuk itu harus ada yang ngawal. Harus ada yang ngawal dari mulai apa kayak pengerukan ini ya. Yang mana yang boleh ditaruh, yang mana yang nggak boleh ditaruh, itu harus pengetahuan saya. Alhamdulillah aman. Sebelumnya nggak izin sama saya, nggak aman. Begitu bego masuk, langsung masuk. 1 hari 1 malam di dalam air. Nah, Itu cara komunikasinya Pak Noto itu gimana itu? Ketika di sini jangan digaruk kayak gitu, gimana ya? Kalau menurut saya ini nggak ditunjuk, maksudnya ini dari karena beliaunya sudah connect sama saya, ya ujung-ujungnya ya di sini nggak boleh, Oh gitu. ini nggak boleh gitu tuh ay. Oh gitu. Alhamdulillah memang benar. Nah, saya konsultasi sama yang lebih tahu, kok sama nih gue cocok loh. Tapi tetap aku perlu bukti, ya, kan belum tahu buktinya kan kita sendiri kan asal ngomong nggak mungkin asal ngomong, harus ada buktinya. Kemarin doser masuk di sini ada dongkel kecil kan digaruk ini, begonya sampai ngangkat bego belakang itu ngangkat. Begitu saya turun ke sini ada nono bego musik, nah, begitu dimatikan terus saya jawab ya langsung aja bisa diambil, padahal dongkelan kayu bambu itu kecil, nggak bisa diangkat. Ini orang dari dinas pengairan
mulai paham, saya mulai paham, jadi ada apa-apa pun nyari saya gitu. Nggak ada orang lain, akhirnya kasih prize suruh sini dulu, jadi yang mana yang nggak boleh. Terus mulai peletakan batu pertama, pengeruan pertama itu. Yang pertama memang nggak sepengetahuan saya, ada dari komunitas itu, ada kemarin kan ada komunitas, jadi komunitas itu asal-asal nunjuk, jadi bego masuk, ya langsung masuk ke endut, terus air kita nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Maaf, saya potong, kita pindah ke sana dulu. Bapak, itu lampunya mati. Ini lampunya mati. Oh iya. Ayo pemirsa, maju kok Bu. Saya tadi udah berkomunikasi, beliaunya mengatakan ada pesan buat Bapak Noto. Mohon maaf loh Pak ya, saya disuruh membersihkan yang di bawah itu tadi. Setiap ada orang mari habis ritual itu kalau bisa dibersihkan beberapa hari, soalnya beliaunya yang di situ disuruh, dia nggak suka kalau kotor kayak gitu. Soalnya yang dipercaya jenengan, tapi kadang-kadang orang-orang kan ya itu tadi mungkin ada yang nggak izin. Ya, mungkin nggak izin. Saya melihatnya sosok batu itu memang peninggalan dari Kerajaan Singosari. Jadi saya melihat sosok juga ada, kalau nggak salah dulu, mohon maaf ya, mungkin ini di sejarah juga airnya nyetrum. Ini air yang di bawah ini nyetrum. Jadi saya kalau nggak salah ada bisikan itu, kalau nggak salah Kanjeng Ken Arok pernah kesini, sama Ken Dedes juga pernah kesini, terus ke pendit yang itu pendit apa Pak? Besok. Karena itu perempuan. Perempuan Nah itu, mereka pernah kesini. Sendang Widodaren. Sendang di Widodaren. Saya nggak tahu, nggak tanya banyak, tadi ada info sekilas ngasih tahu saya. Jadi memang di sini sejarahnya banyak banget dulu, perlu digali juga. Soalnya ada batu-batu candi, terus menurut Bapak Noto ada kayak arca juga dan hilang, dicuri orang. Nah itu sayang sekali, tapi alhamdulillah yang di sini masih terawat. Tuh. Jadi itu saya tadi mendapat info gitu, terus ada sedikit disuruh mengingatkan itu. Jadi kalau bisa mungkin, soalnya gini Pak, kalau saya melihatnya kalau nggak dibersihkan nanti energi negatif akan masuk ke situ. Jadi nggak beres-beres. Orang-orang itu datang ke sini semua. Jadi yang asli bukannya kalah, enggak. Jadi kasihan yang datang juga. Gitu. Tapi lalu yang di sini nggak ngurusin itu, cuman tadi berhubung ada kita disuruh menyampaikan itu. Jadi kan itu kan baik Pak, ya, supaya kelihatan bersih di situ. Soalnya di situ energinya kuat banget, kayak nyedot gitu di bawah. Ini airnya pun saya injek itu kayak nyetrum dulur. Berarti kalau saya melihat airnya di sini energinya gede, mungkin karena efek tombak yang ditancap itu Pak. Terus kalau menurut Pak Noto gimana tadi cerita saya waktu saya komunikasi sama leluhurnya? Memang kalau pesan-pesan enggak gitu, Mama seharusnya memang kayak begitu, karena dia sendiri kalau nggak lewat orang lain mungkin lewat mediator saya sendiri kan harusnya dibersihkan apa kan itu. Ya, memang kalau rumput-rumputnya kemarin bisa dibersihkan, tapi bukan saya membersihkan, orang-orang yang orang warung-warung sini membersihkan cuma rumputnya. Kalau membersihkan bekas-bekasnya mungkin nggak berani. Mungkin nggak berani. Yang berani cuma Pak Noto aja. Ya kemungkinan dimaklumi aja, mungkin leluhur juga ya, namanya pengen suka tempatnya airnya supaya bersih mungkin Pak ya. Memang nggak di air, cuman kan di situ tempat sakral kalau saya melihatnya. Jadi energinya gede banget di bawah pohon itu. Jadi kalau dibersihkan energinya semakin bagus, energi positif. Jadi biar nggak yang energi negatif yang dari lain-lain datang ke sini gitu. Tapi alhamdulillah di sini kayaknya terawat banget dulu, bagus. Pak Noto kalau ke sana itu airnya kemana itu? Oke. Ya, terus saya kira cukup sekian. Ini tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Noto tentang sedikit sejarah dan mistis di Mendit Lanang ini. Tepatnya di desa Mangeliawan. Jadi di sini ada tempat wisatanya juga. Kalau siang bagus. Soalnya kan ada tempat gazebo, ada kafenya juga.
Jadi kalau malam memang ada pemancingan juga. Jadi lengkap lah di sini. Jadi alangkah baiknya dijaga, dirawat, dan nggak dirusak lah. Karena di sini memang benar-benar ada sejarahnya dan peninggalannya memang benar ada. Meskipun ada sebagian yang hilang, tapi masih ada batu-batu yang mungkin itu bekasnya candi. Kalau saya melihatnya memang seperti yang di lain-lain tempat yang saya pernah kunjungi, seperti batu candi. Gitu. Jadi Bapak Noto kalau ada pesan-pesan monggo, kalau pengunjung yang kesini malam atau pagi gitu, monggo biar tahu. Ya, saya pesan buat pengunjung kalau siang sudah lumrah, sudah biasa. Kalau pengunjung malam ini yang saya pesan bukan pengunjung ini, istilahnya orang main ke sini. Yang pertama ini memang sudah peraturan. Jadi nggak boleh minuman keras di sini, bermain mesum di sini nggak boleh. Jadi itu sudah menjadi pantangan buat Mendit Lanang. Ini kalau memang dilanggar, saya sendiri nggak bisa menjamin untuk keselamatannya dia sendiri, karena dia sudah istilahnya kalau memang melanggar ya itu memang sudah resikonya dia sendiri. Cuma itu saya pesan buat semua yang main atau berkunjung ke sini tetap berhati-hati, jaga diri itu sopan santun. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sedulur, itu tadi pesan dari yang merawat sumber Mendit Lanang ini. Jadi tolong diperhatikan juga, karena di sini memang dari segi sejarah dan mistisnya memang ada. Jadi sosok-sosoknya juga ada dan nggak boleh dibuat sembarangan juga. Jadi kalau kita sekedar wisata, monggo wisata, karena tempatnya pun bagus untuk wisata. Jangan dirusak dan jangan dibuat maksiat. Jadi tolong diperhatikan ya. Ya, saya kira cukup sekian dari channel YouTube Jejak KSR. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Ikuti penelusuran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.